Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan, NIM 33 11199. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi anatomi topografi ekstremitas kranialis dengan dosen pengampu Dr. Hewan Eprinanda Galuh Berliana MSI. Anatomi topografi ekstremitas kranialis dibagi menjadi 3 regio. Pada gambar ini pada anak panah yang paling atas ini yaitu regio yang pertama atau regio scapula humeri pada bagian lateral, dan kemudian pada anak panah kedua ataupun anak panah warna biru ini yaitu regio scapula humeri bagian medial, dan pada anak panah hijau ini atau yang paling panjang ini yaitu regio antebrachii dan manus. Adapun fascia pada bagian toraks dan kaki depan, yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, fascia itu adalah pembungkus otot terluar dan sebagai fiksator. Dan fascia itu dibagi menjadi 5. Pada gambar ini, adapun fascia pertama yaitu di anak panah warna kuning ini, yaitu fascia omobrachialis menutupi lateral bahu dan lengan. Dan kemudian pada anak panah warna biru ini yaitu fascia yang kedua yaitu fascia antebrachialis, dan fascia antebrachialis ini atau fascia kedua ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu fascia superficialis dan fascia profunda. Dan adapun pada anak panah ketiga ini yaitu fascia carpalis atau fascia yang ketiga. Dan fascia carpalis ini dibagi menjadi 2 fascia. Yang pertama itu fascia carpalis dorsalis dan fascia retinaculum flexorium. Dan adapun pada anak panah keempat ini yaitu fascia yang keempat, fascia metacarpalis, dan fascia metacarpalis ini dibagi menjadi 2 fascia. Yang pertama itu fascia metacarpalis superficial, dan yang kedua ada fascia metacarpalis profunda. Dan pada anak panah terakhir ini yaitu fascia terakhir adalah fascia digitalis, mengikat tendon. Selanjutnya pada gambar ini yaitu penjelasan terkait muskulus. Pada regio scapula humeri lateral, di sini di anak panah A ataupun di poin A ini yaitu musculus cutaneus fasciae, dan pada poin ke B ini yaitu musculus cutaneus colli, dan yang pada poin C ini yaitu musculus cutaneus omobrachialis, dan pada poin D ini yaitu musculus cutaneus trunci. Dan fungsinya itu menggerakkan kulit untuk mengusir parasit, contohnya seperti lalat dan nyamuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan muskulus lebih rincinya. Pada bagian dorsal yaitu yang pertama itu musculus trapezius, ataupun pada poin A ini yaitu musculus trapezius, bentuknya otot segitiga terbalik. Dia berada pada puncak tuber spina scapula, bagian cervical dan torakal. Fungsinya sebagai penggerak os scapula ke craniodorsal atau cauda dorsal, dan vaskularisasinya arteri vertebralis, inervasinya ramus dorsal nervus spinal accessorius. Dan kemudian pada poin B ini ataupun musculus yang kedua yaitu musculus latissimus dorsi. Origonya fascia thoracolumbar, inersionya tuberositas teres mayor os humeri, dan fungsinya sebagai penarik humerus ke arah dorsal dan caudal. Vaskularisasinya yaitu ada 4. Yang pertama arteri subscapularis, yang kedua arteri thoraco-dorsalis, dan yang ketiganya itu arteri intercostalis dorsalis, dan yang keempat arteri lumbaris. Inervasinya nervus thoraco-dorsalis. Dan kemudian pada poin G ini yaitu musculus yang ketiga itu pada bagian ventral yaitu musculus brachiocephalicus, terbagi menjadi 2 yaitu pars cleidocephalicus dan pars cleidobrachialis. Pada ruminansia yaitu cleidocipitalis, dan pada karnivora yaitu cleidocervicalis. Adapun pada poin yang F ini poin F ini yaitu pada anak panah F ini yaitu musculus omotransversarius, terletak di permukaan lateral leher. Origonya alae atlantis atlas,
inervasinya fascia suprascapula, spina scapula, fungsinya sebagai penggerak kepala dan leher ke lateral. Vaskularisasinya yaitu arteri cervicalis superficialis dan arteri vertebralis, inervasinya nervus cervicalis. Dan kemudian adapun pada poin yang C ini, yaitu musculus serratus ventralis, mempunyai dua tempat bertautan sehingga menjadi dua bagian otot, pars cervicalis cranial dan pars thoracalis caudal. Strukturnya itu serata atau mata gergaji bergerigi dan bentuknya seperti kipas. Dan kemudian pada poin D ini yaitu musculus pectoralis. Kemudian dia dibagi menjadi dua musculus. Yang pertama musculus pectoralis superficialis dan yang kedua itu musculus pectoralis profundus. Baik, adapun musculus selanjutnya yaitu musculus rhomboideus pada poin A ini yang terletak pada profundus. Selanjutnya saya akan menyebutkan muskulus yang melekat pada scapula. Baik, pada poin 1 ini yaitu musculus supraspinatus, dan kemudian pada poin nomor 2 ini yaitu musculus infraspinatus, dan pada poin 9 ini di sini ini pada poin 9 ini yaitu musculus tensor fascia antebrachii. Dan kemudian pada musculus poin 10 ini, pada nomor 10 ini yaitu musculus latissimus dorsi, dan kemudian pada poin 11 ini yang di sini yaitu musculus tensor fascia antebrachii. Baik, selanjutnya adapun musculus yang lebih rincinya lagi yaitu pada poin kelima ini, yaitu pada nomor 5 ini adalah musculus triceps brachii caput lateral. Dan kemudian pada garis lurus ini yaitu pada poin 10 yaitu musculus tensor fascia antebrachii. Dan kemudian pada sela-sela nomor 11 dan 12 ini ataupun di poin 11 ini yaitu musculus triceps brachii caput longum. Dan kemudian pada poin 13 ini yaitu musculus anteneus. Dan kemudian pada poin 18 ini pada di sini yaitu musculus brachialis, dan kemudian adapun di garis biru ini di poin 30 ini yaitu vena cephalica. Dan selanjutnya lagi di bagian sininya di poin 14 ini yaitu musculus biceps brachii. Dan kemudian pada poin 12 ini di sini yaitu musculus triceps brachii caput lateral. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.